Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate, channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Hari ini kita akan membahas apa? Ya, hari ini kita akan membahas setup database Accurate Online dengan teknik layaknya seorang expert. Teknik ini sangat cocok untuk usaha yang sudah memiliki pembukuan dan sudah memiliki chart of account atau daftar akun. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan? Pertama, tentunya Sobat Accurate harus membuat database Accurate Online. Silahkan Sobat semua dapat langsung sign up dari link berikut ini. Lalu login dengan email dan password yang sudah dibuat. Setelah itu, klik tombol buat database. Kedua, pastikan Sobat Accurate sudah mempersiapkan file Excel untuk data masternya. Ada 5 file data Excel, yaitu daftar akun, pemasok, pelanggan, daftar barang dan jasa, serta daftar aset tetap. Sobat Accurate tidak perlu khawatir juga, karena kita sudah siapkan file Excel-nya di link deskripsi. Ketiga, kita langsung eksekusi. Pertama, Sobat Accurate klik database yang sudah dibuat. Ya, selanjutnya Sobat Accurate isi nama perusahaannya, level distribusi, bidang usaha, telepon, Faksimiles, dan juga email jika ada. Untuk mata uang, isi IDR atau rupiah. Tanggal mulai data kita tentukan 31 Desember 2020 ya. Jadi Sobat Accurate harus mengisi tanggal mulai data dengan tanggal di akhir bulan ya. Jadi jika misalkan kita ingin mulai 1 Januari 2021, maka tentukan 31 Desember 2020. Atau jika misalkan ingin mulai per 1 April, berarti kita isi di sini 31 Maret. Baik. Untuk periode akuntansi kita pilih Januari Desember. Alamat Jakarta, Kabupaten Jakarta. Kode pos kita tentukan sesuai dengan kebutuhan Sobat Accurate. Kemudian klik lanjut. Sobat Accurate pilih mata uang asing, kemudian aset perusahaan. Untuk yang lain kita bisa skip karena ini bisa ditentukan pada preferensi. Klik lanjut, lanjut lagi, kemudian kita masuk pada bagian persediaan. Nah, pada bagian persediaan ada yang perlu kita tentukan, yaitu apakah kita akan menggunakan rata-rata atau FIFO. Ini kita harus tentukan di awal. Setelah kita memilih metode perhitungan biaya persediaan yang digunakan, kita klik lanjut. Nah, karena kita sudah memiliki akun perkiraan, atau karena kita sudah memiliki pembukuan, maka untuk daftar akun perkiraan kita lepas centangannya, lalu kita klik selesai. Baik, tampilan selamat datang di Accurate Online sudah muncul. Kita klik tutup. Nah, selanjutnya kita klik impor akun. Kemudian klik pada bagian folder, lalu pilih daftar akun. Kita klik unggah, klik lanjutkan. Klik lanjutkan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini diinformasikan 53 data berhasil diproses. Kita klik tutup. Selanjutnya, setelah kita mengimpor akun, kita perlu perbaiki terlebih dahulu atau kita eliminasi akun-akun yang dibuat oleh Accurate Online untuk digantikan dengan akun yang sudah kita import. Caranya bagaimana? Caranya pertama kita masuk ke pengaturan, kemudian ke preferensi. Setelah itu, kita klik pembelian, kita ganti untuk akun selisih ini menjadi akun yang kita punya. Selanjutnya, kita masuk ke akun perkiraan. Kita isi pada bagian persediaan dan akun-akun yang lain dengan akun yang kita sudah miliki. Ya, kita pilih persediaan barang elektronik, persediaan barang furniture, kemudian kita hapus akun bawaan dari Accurate. Penjualan juga sama, kita masukkan penjualan barang elektronik dan penjualan barang furniture. Retur juga sama, lalu diskon, kemudian barang terkirim, kemudian beban pokok, selanjutnya retur,
Kemudian pada bagian beban, kita pilih beban lain-lain. Lalu pada bagian pembelian belum tertagih, pilih barang belum ditagih. Masuk pada tab perusahaan, untuk bagian laba ditahan, kita ganti ke akun laba ditahan milik kita. Untuk ekuitas saldo awal kita biarkan. Akun laba rugi dan penggajian karyawan kita skip dahulu, karena ini bisa di setting di kemudian hari. Kemudian masuk ke penjualan dan pembelian. Untuk akun pembulatan kita kosongkan saja. Untuk persediaan kita biarkan saja seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya kita perlu mengubah di bagian default mata uang. Kita masuk ke perusahaan mata uang. Nah, kita ganti untuk akun-akun yang ada di sini, karena akun-akun ini adalah akun bawaan dari Accurate Online. Kita ganti dengan akun milik kita. Pada bagian diskon penjualan, kita isikan potongan penjualan faktur. Untuk laba rugi, kita isi laba rugi terrealisir. Sedangkan pada bagian akun laba rugi belum terrealisasi, kita pilih laba rugi belum terrealisir. Oke, setelah itu kita klik simpan. Satu lagi, yaitu pada bagian kategori barang. Kita masuk ke bagian persediaan, kategori barang. Nah, kita klik pada bagian akun-akun. Selanjutnya kita ganti akun-akun yang ada di sini dengan akun-akun bawaan dari chart of account kita. Persediaan, elektronik, beban lain-lain, penjualan elektronik, retur penjualan, kita pilih ke retur penjualan elektronik, diskon penjualan, potong penjualan elektronik, barang terkirim, harga pokok penjualan barang elektronik. Kemudian untuk retur pembelian kita isi persediaan barang elektronik. Lalu terakhir adalah barang belum ditagih. Untuk memilih elektronik atau furniture, ya, jadi kita tentukan kira-kira barang mana yang lebih dominan di dalam database Sobat Accurate. Jadi misalkan kalau di sini kita tentukan yaitu elektronik. Kalau misalkan furniture, Sobat Accurate bisa mengganti semuanya ke furniture. Oke, selanjutnya kita klik simpan. Nah, setelah itu kita masuk ke daftar akun untuk menghapus akun-akun bawaan dari Accurate. Ya, mengapa kita harus mengubah seperti tadi dari preferensi dan lain-lain? Karena kalau kita langsung hapus di daftar akun, maka akan memunculkan pesan error, ya, karena terpakai di default currency dan juga barang. Oke, kita langsung hapus akun-akunnya, ya. Di sini ini adalah akun bawaan Accurate. Kita klik saja, kemudian langsung hapus. Oke, lanjut. Kita hapus akun 7202. Nah, kita hapus. Kemudian kita hapus akun 720101. Kemudian kita hapus lagi akun 7201. Kemudian kita hapus akun 6999. Lalu 5101. Setelah itu 440101. Kemudian 4401. Lalu 4301. Kemudian 4201. Lalu 4101. Kemudian 300002.
ya, ini laba ditahan. Lalu akun nomor 3000 ya. Nah, untuk menghapus yang 3000 ini kita harus lepaskan dulu ekuitas saldo awalnya. Ya, kita lepas sub akunnya, kemudian kita simpan. Baru kita bisa menghapus untuk akun 3000 ini. Masih lanjut 2103. Kemudian 210102. Lalu 210101. Kemudian 2101. 1105. Ya, kita cari 1105. Kemudian 1104. Lalu 110302. Kemudian 110301. Terakhir adalah akun 1103. Oke. Jadi totalnya ada 54 akun ya. Jadi 53 akun yang kita punya. Satu akun yang kita tidak hapus adalah akun ekuitas saldo awal ya. Itu kita biarkan. Nah, setelah selesai kita akan lanjut untuk mengimpor yaitu master pemasok. Ya, kita klik, kemudian kita pilih file Excel-nya. Kita sudah siapkan. Kita tinggal klik lanjutkan saja. Nah, selesai ya. Kita klik tutup, lanjut ke impor pelanggan. Oke, kita klik lanjutkan. Lanjutkan lagi. Oke, sudah berhasil. Kita klik tutup. Kemudian impor untuk barang dan jasa. Oke, sudah berhasil ya. 4 data masuk. Kita klik tutup. Nah, untuk mengimport aktiva tetap atau aset tetap tidak ada di sini ya tampilannya. Tampilannya ada di sebelah kiri yaitu di menu aset tetap. Nah, sebelum kita mengimpor aset tetap, kita perlu membuat terlebih dahulu kategori asetnya. Di sini saya mencontohkan kita membuat yaitu bangunan, kemudian satu lagi yaitu kendaraan. Nah, mengapa kita perlu membuat kategorinya terlebih dahulu? Karena jika kita tidak membuat kategorinya, maka pada saat kita impor, maka aktiva tetapnya tidak bisa masuk. Ya. Setelah kita sudah membuat kategori, kita tinggal impor untuk data aktiva tetapnya. Kita klik, kemudian klik daftar aset tetap. Klik unggah, kemudian lanjutkan, lalu klik lanjutkan. Nah, sampai di sini untuk import master data sudah masuk. Nah, untuk finishing kita perlu melakukan beberapa hal ya. Pertama yang perlu kita lakukan adalah period end atau proses akhir bulan. Nah, karena tadi kita mulainya adalah 31 Desember 2020, maka kita perlu melakukan proses akhir bulan untuk Desember 2020. Ya, kita klik proses akhir bulan, kemudian pilih Desember 2020. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mendapatkan saldo awal untuk akumulasi. Kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita buka neraca atau laporan keuangan ya di bagian neraca. Kita buka per 31 Desember 2020. Kemudian klik tampilkan. Nah, Sobat Accurate bisa perhatikan di sini.
ya, data-datanya sudah masuk semua. Nah, tinggal kita menyesuaikan untuk akun yang ada di ekuitas saldo awal. Nah, perlu Sobat Accurate ketahui bahwa betul atau tidaknya sebuah setup itu nanti akan bergantung di akun ekuitas saldo awal ini, ya. Jadi karena akun ekuitas saldo awal ini adalah akun perantara saja untuk bisa memasukkan saldo awal ke dalam database Accurate. Nah, kalau misalkan masih ada angka seperti ini, ya artinya ini masih belum selesai ya proses setup kita. Nah, kita bisa balik nilai di ekuitas saldo awal ini ke dalam akun laba ditahan. Ya, cara untuk mengenolkannya bagaimana? Caranya kita buka dari buku besar, kemudian ke jurnal umum. Ya. Nah, kita buat 31 Desember 2020. Oke. Nah, untuk akunnya kita harus balik ke laba ditahan ya. Jadi kita harus debitkan untuk akun ekuitas saldo awal. Ya, di sini kita masukkan tadi nilainya adalah 363.375. Kita klik lanjut. Kemudian untuk kreditnya adalah laba ditahan. Oke, setelah itu kita klik simpan. Kita refresh kembali laporan neracanya per 31 Desember. Nah, di sini sudah masuk ya untuk ekuitas saldo awalnya dibalik ke laba ditahan. Ya, sampai di sini setup telah selesai dan Sobat Accurate siap untuk mengoperasikan Accurate Online. Oke, Sobat Accurate, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mastering Accurate supaya kita makin tambah semangat. Ciao!